Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan di tempat kediaman masing-masing atau dimanapun berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Namun sebelum kita beribadah, perkenankan saya dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Gipil Jemaat Kalpari Makassar menyampaikan beberapa hal tentang kondisi hidup yang tengah kita hadapi sekarang ini, bahwa di tengah-tengah kita masih bergumul dengan pandemi corona. Kembali kita dihadapkan pada realitas kemanusiaan berkenaan dengan terjadinya bencana alam di Luwu Utara, Masamba, yang telah menelan banyak korban. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama-sama dengan seluruh warga Gipil, bahkan seluruh gereja-gereja yang telah menyatakan simpati, empati, pada pagi hari ini mari bersama kita sehati sepikir untuk mendoakan saudara-saudara kekasih kita yang mengalami kesulitan di Luwu Utara. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa kami boleh memasuki hari yang baru untuk beribadah menyembah Engkau. Tetapi kami sadar bahwa kami yang datang di hadapan-Mu pada hari ini adalah umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, pelanggaran, kesalahan.
Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami. Kuduskan kami sehingga kami layak untuk beribadah menyembah Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang bersumber dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan pada segala abad dan tempat, kita akan kembali mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Karena itu jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Saudara-saudara, kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mau membaca, mendengar dan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, kami dapat merenungkannya dengan baik. Terlebih lagi kami mampu untuk menjadikan firman-Mu pada hari ini sebagai bahan perenungan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan, khususnya dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kami yang sekarang ini penuh dengan kesulitan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, dalam ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Di bawah perikop pembacaan, pengujian, dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita dan oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu
dan bagi segenap umat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kata pencobaan dalam Alkitab, saudara-saudara, secara umum menunjuk atau berkenaan dengan kondisi hidup yang di dalamnya kita bergumul dengan persoalan hidup kita. Jadi kalau kita mendengar atau membaca istilah pencobaan, orang yang mengalami pencobaan, maka itu ada kaitannya dengan kondisi hidup yang tengah ia hadapi, yang di dalamnya ia bergumul dengan persoalan hidup itu sendiri. Nah, dalam pergumulan hidup itu, saudara-saudara, sesuai dengan pengalaman hidup kita sebagai orang-orang percaya, atau sesuai dengan pengalaman kemanusiaan kita, selalu ada pilihan keputusan hidup tentang sikap dan tindakan apa yang akan kita pilih dalam menjawab persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Semua orang mengalami seperti itu. Setiap kali atau siapapun yang sedang bergumul dengan persoalan hidupnya, ia tidak terlepas dari tuntutan untuk menentukan pilihan bersikap dan bertindak dalam kerangka merespon persoalan hidup yang sedang dihadapi. Sementara kita tahu dan selalu sadar, saudara-saudara, bahwa setiap sikap dan tindakan yang kita ambil, yang kita tempuh dalam rangka kita menjawab persoalan hidup kita, itu selalu punya konsekuensi logis, punya dampak, punya efek, bahkan punya implikasi yang luas dan panjang dalam kehidupan kita. Syukurlah kalau pilihan sikap dan tindakan yang kita tempuh itu tepat dan benar, sehingga kita sukses dalam menjawab persoalan hidup kita dan kita mengalami kebaikan karena sikap dan tindakan yang kita ambil dalam merespon persoalan hidup itu. Tetapi kalau sebaliknya, saudara-saudara, tindakan dan sikap yang kita tempuh, kita ambil itu tidak benar dan tidak tepat, maka boleh kita katakan bahwa kita akan mengalami rangkaian pengalaman hidup yang jauh lebih buruk lagi. Karena seperti dikatakan tadi bahwa setiap sikap, tindakan yang kita ambil selalu punya konsekuensi logis dan implikasi yang luas dalam kehidupan kita. Dalam perkara atau dalam persoalan memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, misalnya dalam pergumulan kita menghadapi persoalan finansial di tengah-tengah krisis ekonomi yang kita alami, ada tuntutan bagi kita semua untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan primer hidup kita. Sementara untuk memenuhi kebutuhan itu kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit. Kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita dalam waktu yang singkat dan cepat untuk bersikap dan bertindak memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, tidak sedikit orang yang
terburu-buru atau ceroboh, akhirnya salah dalam menentukan sikap dan tindakan dalam mengatasi krisis ekonomi itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, ya ada orang yang menghalalkan segala cara. Katanya, biar tidak halal yang penting kita makan. Biar tidak benar yang penting ada duit. Yang penting senang, yang penting enjoy. Yang penting dikatakan orang kaya, orang hebat. Apapun caranya itu bukan persoalan. Tidak sedikit orang yang terjerat oleh godaan yang semacam itu. Ya malah kita membaca di berbagai media banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang sungguh-sungguh memilukan, menyedihkan. Ya ada orang yang tidak segan-segan merusak citra dirinya, kepribadiannya, ya, lalu mengorbankan nilai dirinya demi uang, demi harta, demi kesenangan, demi pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup. Nah, godaan semacam ini saudara-saudara berulang kali muncul, bahkan mungkin akan terus-menerus muncul di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan itulah pencobaan. Itulah pengalaman di mana orang mengalami pencobaan. Ia sedang dihadapkan pada situasi dan kondisi hidup yang sulit, yang di dalamnya ia dituntut untuk menentukan sikap dan tindakan yang baik dan benar. Sementara kita orang percaya, sementara kita orang Kristen, dalam menggumuli persoalan hidup kita, dalam menyikapi realitas kehidupan kita yang sulit sukar itu, ada bingkai, ada frame yang harus kita pedomani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa kita tidak mungkin menghalalkan segala cara demi memenuhi tuntutan kebutuhan hidup kita. Nah karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekarang ini kita sedang menghadapi pencobaan hidup yang berat. Bukan saja khususnya kita di Sulawesi Selatan ini sedang berhadapan dengan ancaman pandemi corona, tetapi saudara-saudara kekasih kita di Luwu Utara, di Masamba, kini sedang mengalami situasi dan kondisi hidup yang benar-benar sulit. Situasi di mana mereka dihadapkan pada persoalan hidup yang harus dijawab. Nah, situasi dan kondisi seperti ini, saudara-saudara, perlu untuk disikapi secara tepat dan benar. Karena jika tidak, saudara-saudara, bukan saja saudara-saudara kita di sana yang masih sempat hidup sekarang ini dapat terjebak dalam sikap dan tindakan yang mungkin keliru, tetapi juga siapapun, bahkan semua orang yang mungkin berpartisipasi untuk bergerak menyatakan kepedulian, bisa juga melakukan sesuatu yang salah, bisa juga terjerat oleh godaan-godaan dengan alasan kemanusiaan. Ya, tetapi kita berdoa mudah-mudahan semua pihak, semua organisasi kemasyarakatan, pemerintah, gereja-gereja, pribadi-pribadi yang telah berupaya melakukan aksi-aksi solidaritas kemanusiaan benar-benar melakukan semua itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan motivasi yang baik,
untuk menjawab persoalan di sana. Ini realitas. Ini pergumulan hidup bagi kita semua yang di dalamnya kita terpanggil untuk menyatakan sikap dan tindakan yang tepat dan benar. Yang di dalamnya kita terpanggil untuk menyatakan kepedulian sosial kita, rasa kemanusiaan kita, simpati dan empati kemanusiaan kita. Sekalipun saudara-saudara, di tengah-tengah ajakan, panggilan, aksi solidaritas sosial ini, kita juga yang melakukan aksi itu sedang berhadapan dalam perkara kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mereka mengalami kesulitan. Kita juga yang membantu mereka sedang berada dalam kesulitan. Tetapi saudara-saudara, persoalan hidup ini, pergumulan hidup ini haruslah kita sikapi dengan baik dan benar. Memang hidup dan kehidupan ini saudara-saudara tidak pernah luput dari pencobaan, dari godaan-godaan. Siapapun dapat mengalami pencobaan, siapapun. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengajar kita berdoa. Dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus punya kepekaan terhadap kemanusiaan kita yang lemah. Bahwa kita semua bisa mengalami pengalaman kemanusiaan yang buruk. Tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita saudara-saudara bahwa dalam menghadapi pencobaan itu, dalam upaya kita menjauhkan diri kita dari segala pencobaan-pencobaan yang dapat menjerat kita, juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mempedomani kehendak Allah, kebenaran firman Tuhan. Karena itu kehendak Allah selalu menjadi pertimbangan dasar dalam bersikap dan berbuat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati saudara-saudara, semoga kita dikuatkan dalam menghadapi ujian yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita percaya, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang baik bagi kita di masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan menyatakan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan melalui persembahan, termasuk pelayanan kasih, sesuatu yang dapat kita sumbangsikan bagi saudara-saudara kekasih kita di Luwu Utara yang sedang menderita sekarang ini. Mari bersama kita menyatakan syukur kita, persembahan kita, partisipasi kita dalam pekerjaan Tuhan. Kita lakukan semua itu dengan penuh ketulusan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tetap kuat dalam menghadapi pencobaan ini. Kami mengaku bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami mengaku bahwa hari-hari hidup kami tidak pernah lepas dari keadaan-keadaan hidup yang sulit yang di dalamnya kami bergumul. Tuhan, tolong kami supaya jangan karena pencobaan hidup itu kami terjerat, terseret oleh hawa nafsu yang melahirkan dosa dan kesalahan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami tetap dikuatkan, bahwa sekalipun kami sedang menghadapi kesulitan, kami akan tetap mempedomani kebenaran firman-Mu dalam menentukan pilihan sikap dan tindakan hidup kami dalam merespon persoalan hidup yang tengah kami hadapi sekarang ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan jemaat-Mu, mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan yang tetap setia memelihara menggembalakan kehidupan kami semua. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, yang mungkin sedang merayakan atau mengenang peristiwa-peristiwa penting yang diyakini di dalamnya Tuhan telah berbuat kasih baginya. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka sekalian. Pada hari ini kami sudah menyatakan persembahan syukur kami. Berkati pemberian-pemberian jemaat-Mu, berkati tanda-tanda terima kasih kami, bahkan ungkapan-ungkapan solidaritas kemanusiaan kami yang masih sedang kami kerjakan, yang masih sedang kami upayakan untuk kami persembahkan kepada Tuhan melalui pelayanan kasih bagi saudara-saudara kekasih kami di Masamba. Berkati pemerintah kami dan semua pihak yang terkait yang sedang berjuang mengatasi bencana alam itu. Demikian khususnya ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini. Khususnya lagi saudara-saudara kekasih kami, pemuda-pemudi yang sedang melakukan aksi sosial, menggalang bantuan untuk menopang pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, pada hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat-Mu yang masih bergumul dengan penyakit. Kami berdoa untuk kekasih kami, Bapak Roy Rustam, Bapak YB Pamuso, Bapak dan Ibu Rapang, kekasih kami Ibu Yuliana Lande yang baru saja menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tuhan pulihkan. Orang tua kekasih kami, Bapak Tangdilalo, Ibu Tangdilalo, Mama Nesar, Bapak Tangdiongga, Ibu Yuni Mangin. Orang tua dari saudara kekasih kami Angga, anak kekasih kami Arjen Roben, dan semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Putri dari kekasih kami hamba-Mu Bapak Lukas Sampe, orang tua dari Ibu Ruth Kandole, dan semua warga jemaat Tuhan, bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kekasih kami yang sedang menderita sakit karena berbagai-bagai sebab, terutama mereka yang sedang terpapar oleh virus corona di tempat-tempat isolasi. Tuhan hadir, menguatkan mereka, menghibur mereka, memberi pertolongan untuk mengalami pemulihan yang sempurna. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk generasi muda kami, anak-anak kami, di tengah-tengah masa-masa pertumbuhan mereka, di tengah-tengah perjuangan mereka di bangku pendidikan, sedang mencari pekerjaan, kemanapun mereka pergi dan berada, berjuang membangun masa depan hidup mereka. Tuhan berkati mereka. Berkati jemaat-Mu dalam keseharian, dalam segala tugas dan tanggung jawab. Bahkan semua warga jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berada di perantauan, dimanapun mereka berada sekarang ini, Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami,
sepanjang minggu mendatang dengan segala aktivitas-aktivitas yang harus kami lakukan. Di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, Tuhan tolong kami untuk melakukan itu dengan baik dan maksimal. Sempurnakan doa syukur kami, permohonan kami, harapan-harapan kami. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Haleluya, terpujilah pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya, Sang hikmat kasih sayangnya, dipuji alam raya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.